Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Aulia Sinta Ramadhani dari kelas 10 AKL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen transaksi. Sebenarnya dokumen transaksi itu apa sih? Yuk kita simak videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dokumen transaksi, tujuan dokumen transaksi, dan yang terakhir jenis-jenis dokumen transaksi. Happy watching guys! Nah, jadi pengertian dari dokumen transaksi adalah bukti tertulis yang mencatat atau merekap seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau sebuah bisnis. Bukti transaksi memiliki peran penting dalam mencegah munculnya permasalahan dalam hal keuangan di waktu yang akan datang. Bukti transaksi yang sudah dicatat adalah pegangan untuk mempermudah tim akuntan perusahaan atau sebuah bisnis dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya adalah tujuan bukti transaksi. Adanya tujuan bukti transaksi yaitu untuk memberikan informasi yang rinci dan detail mengenai perubahan pada sumber finansial sebuah bisnis atau perusahaan yang terjadi akibat adanya aktivitas usaha yang disebut transaksi. Selanjutnya, untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber finansial, modal perusahaan, serta kewajiban yang harus dibayarkan. Selanjutnya, untuk memberikan informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan untuk memperkirakan potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ke depannya. Dan yang terakhir, untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan yang relevan kepada pengguna laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita ke jenis-jenis bukti transaksi. Bukti transaksi dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Yang pertama, bukti transaksi eksternal adalah bukti pencatatan transaksi yang dilakukan antara pihak perusahaan dengan pihak dari luar perusahaan. Contohnya, penerimaan uang tunai dari pemilik, pembelian barang kepada pihak lain baik secara tunai maupun kredit, dan penjualan barang kepada pihak lain baik tunai maupun kredit. Yang kedua, bukti transaksi internal adalah kejadian di perusahaan yang memiliki pengaruh hanya di dalam perusahaan saja. Contohnya, berkurangnya nilai persediaan barang karena susut atau rusak, dan penurunan nilai harta tetap atau fixed asset. Nah, gambar di bawah ini merupakan contoh bukti transaksi yaitu kwitansi. Kwitansi adalah bukti penerimaan uang yang dibuat oleh pihak yang menerima uang dan diserahkan kepada yang membayar uang untuk sejumlah pembayaran tertentu. Selanjutnya adalah cek. Cek adalah surat perintah dari nasabah kepada banknya untuk membayar sejumlah uang yang tertulis di dalam cek kepada orang atau perusahaan yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Selanjutnya, bilet giro. Bilet giro adalah surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebutkan dalam bilet giro pada bank yang sama atau berbeda. Selanjutnya adalah faktur. Faktur adalah bukti penjualan atau pembelian yang dilakukan secara kredit. Bisa dilihat pada gambar tersebut merupakan contoh dari faktur. Selanjutnya adalah nota kontan. Nota kontan adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan dengan pembayaran secara tunai. Pada gambar tersebut merupakan contoh dari nota kontan. Nah, selanjutnya adalah nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual karena sebagian rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Pada gambar tersebut merupakan contoh dari nota kredit. Dan selanjutnya adalah nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dibeli karena sebagian rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Selanjutnya adalah bukti memo. Bukti memo adalah bukti transaksi yang bersifat intern perusahaan seperti memo pejabat tertentu atau pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan. Selanjutnya adalah bukti lain. Bukti lain yang pertama adalah bukti pencatatan. Bukti pencatatan adalah bukti yang dibuat oleh bagian pembukuan untuk menjelaskan secara historis bukti transaksi beserta isi dan pengaruhnya terhadap perkiraan sebelum dijurnal pada jurnal yang sesuai. Bukti lain yang kedua adalah bukti kas masuk.
Bukti kas masuk adalah bukti yang dibuat oleh bagian pembukuan untuk merekap bukti yang berakibat tambahnya perkiraan kas dalam perusahaan. Nah, bukti lain yang terakhir atau yang ketiga adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah bukti yang dibuat oleh bagian pembukuan untuk merekap bukti yang berakibat berkurangnya perkiraan kas dalam perusahaan. Tidak terasa materi yang saya sampaikan sudah selesai. Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami ya teman-teman. Thank you.